Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kata Memsiwa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai struktur teks eksposisi untuk materi Bahasa Indonesia kelas 8. Selamat belajar! Kompetensi dasar yang akan dipelajari kali ini yaitu 3.6, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya: 1. Mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang dibaca. 2. Menganalisis struktur teks eksposisi yang dibaca. 3. Mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi yang dibaca. 4. Menganalisis unsur kebahasaan pada teks eksposisi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi struktur teks eksposisi dengan tepat. 2. Menganalisis struktur teks eksposisi dengan benar. 3. Mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi dengan tepat. 4. Menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi dengan benar. Mari kita mulai pembahasan materinya. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Pertama, tesis. Kedua, rangkaian argumentasi. Dan ketiga, penegasan ulang. Tesis merupakan pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Rangkaian argumentasi merupakan pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus dapat mendukung pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Penegasan ulang juga kerap disebut sebagai penutup atau simpulan. Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, mari kita simak contoh paragraf teks eksposisi. Paragraf teks eksposisi ini berjudul Nasib Hutan Kita. Teks ini terdapat pada buku paket kalian halaman 60. Selamat berliterasi. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Simak videonya sampai habis ya.
Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kata teknis. Kata teknis merupakan istilah kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi kausalitas atau bisa juga disebut konjungsi sebab akibat. Yang termasuk ke dalam konjungsi kausalitas diantaranya ialah jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menggambarkan tindakan, proses, atau situasi tertentu. Kata kerja mental mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Kata kerjanya berfungsi sebagai predikat. Ciri-ciri dari kata kerja mental yaitu pertama, persepsi. Persepsi merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Ciri yang kedua yaitu afeksi. Afeksi adalah menjelaskan suatu perasaan. Ciri yang ketiga, kognisi. Kognisi merupakan proses memperoleh pengetahuan. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata perujukan. Kata perujukan adalah kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu kata persuasif. Kata persuasif merupakan kata yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Itu dia penjelasan mengenai 5 kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Semangat terus untuk belajar bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.